Baik, kita coba bahas sebentar lagi ya. Jadi yang nomor 32 tadi jumlahnya adalah 4 sinar pantul ya. Dikarenakan untuk satu sinar pantul menempuh jarak 10 cm dan pantulan yang keempat itu adalah pantulan terakhir yang tidak mengenai bagian cermin atas maupun bawah. Sehingga ada 4 buah sinar pantul. Kemudian yang nomor 36 ini Bapak Ibu. Plastik itu tidak dapat mengantarkan panas dengan baik seperti halnya besi. Nah, ini terjadi karena apa kira-kira? Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah susunan daripada benda padat. Jadi benda padat itu memiliki susunan ya molekul yang teratur, rapat ya. Kemudian memiliki ikatan yang sangat kuat ya. Semakin rapat sebuah benda, maka dia akan memiliki kekerasan yang lebih tinggi. Dengan kekerasan yang lebih tinggi, kerapatan yang lebih tinggi, maka dia akan lebih mudah untuk menghantarkan panas lebih cepat ya. Seperti itu. Sehingga jawabannya mana kira-kira? Ya, plastik tidak dapat mengantarkan panas dengan baik seperti halnya besi dikarenakan adalah susunan atom plastik lebih renggang daripada besi. Maka jawabannya yang nomor 36 ini adalah yang B. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Udah ya? Ya, kita lanjut. Nomor 39. Wah, ini soal isian ya. Dan ini termasuk yang kategori sulit. Yang benar juga menjawab 11 peserta ya dari 52 peserta. Nah, di sini adalah pertanyaannya kita disajikan sebuah gambar ini ya. Gambarnya adalah apabila sebuah sel dimasukkan kepada beberapa larutan ya. Ada yang namanya larutan hipertonik, isotonik atau hipotonik. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Ya, kalau isotonik itu nanti larutannya larutan yang sama ya, dalam dan luar dari sel itu sama. Kalau hipotonik itu eh, di mana larutan itu lebih pekat di bagian yang dalam daripada bagian yang luar, sehingga nanti air akan masuk ke bagian dalam sel. Kemudian kalau larutan hipertonik itu sebaliknya, sehingga nanti air itu akan keluar dari sel. Ketika air keluar dari sel, maka terjadi kerusakan terhadap sel tersebut yang disebut sebagai peristiwa namanya adalah ini. Ya, namanya adalah plasmolisis. Nah, ini namanya adalah, jadi jawabannya adalah plasmolisis. Itu untuk soal nomor 39. Ya, jadi itulah yang menyebabkan ini ya Bapak Ibu ya, menyebabkan beberapa bakteri apabila ditaruh pada tempat yang misalkan yang ekstrim garamnya, misalkan ya di larutan garam maupun di larutan yang banyak terdapat gulanya, maka makanan kita itu akan menjadi lebih awet. Kenapa terjadi lebih awet? Nah, hal tersebut ternyata dikarenakan bakteri-bakteri yang ada di sana mengalami plasmolisis ya. Jadi cara pengawetan bahan makanan yang tradisional bisa dengan cara diasinkan atau dimaniskan. Nanti tujuannya adalah bakteri-bakteri itu akan mengalami plasmolisis dan tidak dapat berkembang dengan baik pada lingkungan yang tidak sesuai. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Nah ini nih, ini gambar apa Bapak Ibu? Ada yang tahu mungkin? 24 Bapak Ibu yang hadir, ya ini kira-kira gambar apa ya? Ini soal nomor 3 ini. Termasuk sekarang, wah bukan sulit ya, ini adalah sedang. Kalau sedang itu berarti lebih dari separuh peserta yang menjawabnya. Di sini yang menjawab ada 61% atau 32 dari 52 peserta. Nah, di sini ada sebuah binatang. Binatang apa ini? Binatang? Iya, ini namanya adalah
Namanya adalah, ini termasuk jenis cacing ya. Jadi namanya cacing Moluska. planaria. Nah, jadi cacing planaria itu adalah cacing ya, dia itu yang apabila bagian tubuhnya itu terpisah atau terpotong atau terfragmen ya, maka dia bagian potongan-potongannya itu akan menjadi individu yang baru. Misalkan bagian kepalanya, maka bagian kepala ini nanti akan tumbuh menjadi hewan yang baru, individu yang baru. Lalu bagian ekornya misalkan akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Nah, itu cara perkembangbiakan seperti ini disebut ya, karena dia memecah ya, atau dia terfragmen, maka disebut sebagai fragmentasi. Ya, ini kalau terjadi sama manusia ini wah, lucu ya. Jadi kepalanya nanti dipenggal ya, dilempar jadi manusia yang baru. Ini sangat lucu kalau terjadi pada manusia. Nah, ternyata ini ada mohon maaf terputus ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, Bapak Ibu sudah lihat tayangan saya? Ya, Pak. Oke, mohon maaf tadi terputus. Nah, ini cacing planaria mengalami fragmentasi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, ini apalagi hewan yang mengalami hal yang serupa. Jadi bagian tubuhnya itu terpotong, lalu dia menjadi makhluk hidup yang baru. Selain cacing planaria. Ada yang tahu? Hidra, Pak. Ah ya, nanti di kelas 6 ada ini ya. Ini materi kelas 6. Di antaranya ada makhluk hidup seperti Hydra. Nah, kemudian apa lagi ini? Bintang Ya, laut. bintang laut, Patrick ya. Nah, ada satu lagi nih. Ini apa namanya ini? Ini adalah kalau ada di ini Bapak Ibu yang suka diving. Nah, berarti lihat di dasar lautan yang dangkal itu kita akan melihat namanya adalah bunga karang. Nah, atau kalau sudah mati disebut sebagai terumbu karang. Nah, kira-kira itu hewan apa tumbuhan? Terumbu karang itu Bapak Ibu. Ada yang tahu? Hewan apa tumbuhan ya bunga karang itu ya? Hewan. Hewan. Dia adalah hewan dari jenis Tumbuhan bisa. tumbuhan. Kalau bunga karang Hewan. itu adalah hewan ya. Dia termasuk dalam hewan yaitu porifera, hewan berpori. Jadi apa yang dia makan Bapak Ibu? Bunga karang itu. Apa yang dimakan? Zooplankton, Pak. Iya, fitoplankton atau zooplankton atau hewan-hewan kecil yang dapat masuk di pori-porinya. Jadi dia itu bersama dengan aliran laut ya, dia itu menyaring hewan-hewan kecil seperti fitoplankton dan zooplankton untuk menjadi makanannya. Jadi jangan sampai salah loh ya. Bunga karang yang kita lihat di dasar perairan itu bukan tumbuhan, itu adalah hewan. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, ini sedang. Yang menjawab benar adalah 29 dari 52 peserta ya, 55%. Tentang gerakan tumbuhan. Wah, ternyata tumbuhan itu bergerak ya. Ya, jadi tumbuhan itu bergerak. Kalau jenis-jenis gerakan pada tumbuhan itu sebenarnya banyak ya. Jadi ini ada beberapa, ini ada bagan untuk melihat beberapa jenis gerakan pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah gerakan yang namanya endonom. Ya. Jadi kalau endonom itu ya nanti kita ada N-nya di sini ya. Jadi mirip dengan dalam atau in. Maka gerakan endonom itu adalah gerakan yang disebabkan faktor dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Ya, jadi misalkan akar bergerak karena ternutrisi misalkan ya, itu
terjadi ada gerakan endonom. Misalkan juga ada gerakan air yang ada di dalam batang yang terjadi karena ada daya serap daun maupun daya angkat daripada akar, itu namanya gerakan endonom. Kemudian ada gerakan yang namanya higroskopis. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ini penyebabnya apa ini? Terjadi karena apa ya? Terjadi karena ada higroskopis, ada higros ini cenderung dengan air ya. Atau kalau ini higros itu adalah kelembapan. Jadi terjadi karena kelembapan tumbuhan. Jadi kelembapan yang berbeda atau berkurang. Misalkan ini Bapak Ibu, pada ini biji pacar air misalkan ya. Jadi kalau nanti dia itu sudah mulai dewasa, sudah mulai kering, maka tiba-tiba bagian dari buahnya itu akan apa itu bergerak ya, sehingga dapat memencarkan biji-bijinya. Itu namanya gerakan higroskopis. Kemudian ada gerakan yang namanya gerak esionom. Nah, gerak esionom ini berasal dari faktor luar. Jadi karena ada faktor dari luar. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama ada tropisme, taksis, nasti. Yang sangat mudah kita amati itu adalah taksis. Taksis itu kenapa? Karena dia bergerak seluruhnya. Jadi seluruh tubuh ya. Wah, berarti ada tumbuhan yang bisa bergerak seluruh tubuhnya. Ya, betul. Beberapa jenis bakteri yang dikatakan sebagai bakteri yang cenderung mirip dengan tumbuhan, ya, karena memiliki klorofil, misalkan dia itu dapat bergerak secara taksis, yaitu dengan cara bergerak seluruh tubuhnya menuju ke penyebab faktornya. Misalkan fototaksis berarti dari cahaya, kemotaksis berarti dari benda-benda kimia, contohnya air, misalkan ya. Kemudian ada tropisme Bapak Ibu. Kalau tropisme itu ya bedanya dengan nasti itu nanti begini arahnya ya. Ini arah gerakan itu dipengaruhi faktor penyebab. Nah, misalkan ada hidrotropisme, berarti ini adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan karena hidro. Hidro itu adalah air ya. Jadi kalau hidrotropisme positif berarti mendekati air atau hidrotropisme negatif berarti menjauhi air. Kalau geo berarti apa kira-kira? Yaitu gravitasi. Bumi. Nah, gravitasi bumi betul Ibu Tanzania. Tanzia ya. Kalau foto? Cahaya. Foto cahaya. Kalau tikmo? Apa ya tikmo ya? Tikmo itu adalah sentuhan. Nah, ya, sentuhan. Contohnya misalkan sulur-sulur pada Putri Malu. tanaman timun. Nah, kalau putri malu Putri termasuk Malu. yang mana? Putri malu Bukan termasuk yang ya? mana? Taksis. Kirain. Termasuk nasti ya. Oh iya, nasti. Kenapa? Karena nasti Iya, iya, itu lupa. ya, karena nasti itu arahnya itu selalu sama. Ya, Oke paling ya. mudahnya begitu atau tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Misalkan seperti tadi tumbuhan putri malu ya. Kalau kita lihat tanaman putri malu itu ya, kalau kita sentuh maka dia kita sentuh dari atas, kita sentuh dari bawah, kita sentuh dari tengah, tetap dia menutupnya kemana? Ke arah dalam. Ya, jadi gerakannya itu sama, yaitu menutup ke arah dalam, maka dia gerakan nasti. Untuk kasus putri malu berarti termasuk yang mana kira-kira? Kira-kira termasuk yang? Iya, tikmo nasti. Ya, jadi dia itu terjadi karena apa? Dikarenakan sentuhan dan arahnya selalu sama ke dalam. Begitu Bapak Ibu. Kalau kemo ini kimia ya. Kimia itu ya misalkan
air, nutrisi gitu ya. Itu termasuk emo atau kimia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ya, misalkan ini yang B itu ya, yang B itu kita lihat gerakan dari organ apa? Ini adalah akar Akar. ya. Sedangkan yang A ini adalah batangnya. Ya, kira-kira jawaban mana yang paling tepat dari gerakan-gerakan yang ada di sini? Semuanya geotropisme. Kalau akar kira-kira geo, di sini karena geo ya, berarti geo itu apa tadi? Bumi. Ya, Gravitasi. gravitasi bumi. Artinya Positif. bumi itu Oh, memiliki pusat gravitasi yaitu di tengah. Artinya misalkan ada tumbuhan di sini ya. Tumbuhan di sini. Maka dia memiliki gerakan, salah satunya adalah gerakan akar menuju ke bawah, yaitu ke pusat bumi. Nah, berarti ini termasuk geotropisme apa? Positif. Positif. Bro. Positif, Positif. karena menuju ya pusat bumi. Sedangkan yang berarti yang A itu adalah geotropisme, yang A dulu, maaf. Yang A dulu, berarti geotropisme Negatif. negatif. Negatif itu. Iya, Salah. karena dia berlawanan arah dengan gravitasi ya. Karena tumbuhnya batang itu ternyata melawan arah gravitasi. Ya, ini kan posisi dari potnya ini dibuat miring ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Sehingga yang A itu adalah geotropisme negatif. Sedangkan yang B geotropisme positif. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang A. Gimana Bapak Ibu? Betul apa salah kemarin? Yang Yang A. Betul apa enggak yang kemarin? Lupa? betul. Lupa. Oh betul. Wah bagus. Berarti Bapak Ibu sudah memahami ini ya. Baik, kita lanjut ya. Nah ini nanti bisa dipelajari lagi untuk jenis-jenis dari gerakan pada tumbuhan. Kita lanjut soal ke fisika ini Bapak Ibu ya. Soal nomor 7 ini termasuk kuning, yaitu yang bisa menjawab 29 dari 52 peserta. Nah ini rumusnya apa Bapak Ibu kalau seperti ini? Ini sebenarnya seperti Kan kita mencari tahu dulu ya. Kalau 20 meter per second ini berarti apa artinya? Apa ini? Ini termasuk 20 meter setiap detik. berarti dia termasuk V ya. 20 meter per second. Nah, atau kecepatan. Kenapa kok enggak K, kok V saja? V itu berasal dari mana? Velocity. Ya, velocity. Kemudian ada di sini 4,8 km. Ini kira-kira apa ini? Jarak tempuh. S ya. S. Kenapa kok S? Karena mengatakan jarak. Spatium ya, Jarak. spatium. Ya. Apa S itu? Singkatan dari apa? Kalau V Spatium tadi kan bukan, Pak? velocity. Kalau S itu apa? Spatium bukan sih, lupa saya. Oh, lupa ya. Nah, jarak ya. Jarak itu adalah space. Iya. Space ya. Space. Kemudian yang kita cari adalah T ya. Waktu. Nah, sudah kita tahu sendiri. T itu Time. adalah dari time. Nah, rumusnya apa untuk mencari T itu? S per V. S per V. Nah, kita tahu S-nya adalah 4,8 km, satuannya kilometer, sedangkan kecepatannya meter per second. Di sini ada meter. Apakah sudah setara apa belum? Belum, harus diubah Belum. dulu. Maka kita ubah dulu jadi berapa ini? 4.800. 4.800. Sehingga jawabannya adalah 4.800. Kita bagi dengan 20. Maka kalau kita coret ya. Berapa? 240. 240. Apa satuannya? Detik itu sekon. Ya, second atau detik. Nah, di Ubah ke sini menit. jawabannya mintanya menit ya. Maka kita ubah dulu 240 per 4 menit per 60. 60. Secondnya menjadi Hasilnya 4. menit. Ya, maka jawabannya adalah 4 atau 4,0 ya. 4,0 menit. Gimana, betul apa salah kemarin? Betul. Betul ya? Wah, hebat sekali Bapak Ibu ini ya. Ini adalah soal nomor 7.
Kita lanjut soal berikutnya yang kuning lagi. Nah, di sini soalnya adalah tentang katrol. Katrol Tahu Bapak Ibu katrol itu gerak ada berapa jenis? 3 ya. 3 ya. Nah, ini Tetap, ganda, tetap. campuran. Tetap dan Yang ini namanya katrol tetap. tetap. Yang tengah katrol. Istilahnya apa lupa? Nah, Bebas. katrol bebas. Ya, Kalau yang ini bahasa katrol Ganda. ganda atau majemuk ya. G-nya jangan diganti J. Majemuk ya. Ya, lalu ada satu katrol lagi sebenarnya. Apa yuk? Lebih kompleks. Misalkan ini ada satu katrol ya, maka dalam satu poros ini katrolnya satu ya. Satu poros ini ada katrol lagi yang lebih besar tapi dalam satu poros. Oh, Namanya apa ini? entah kombinasi. Jadi dua katrol ya. Nah, misalkan ini tak pakai ada geriginya. Dua katrol dalam satu poros. Namanya adalah blok Blok. katrol. Blok katrol. Nah, blok katrol. Ini ada pada biasanya pada ini ya, misalkan kepada ini perpindahan gigi Alat pada berat. mobil ya, tapi model yang jenis lama itu biasanya juga memakai blok katrol seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam mesin mobil ya itu akan terhubung dengan berbagai macam apa ini katrol ya yang gunanya adalah untuk mengatur kecepatan mobil itu memakai sistem blok katrol. Oke, nanti menghitungnya didasarkan pada rasio dari diameternya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita bahas itu yang katrol apa kira-kira yang sesuai dengan yang ini? Katrol bebas. Ya, katrol bebas ya. Katrol bebas. Katrol bebas. Maka katrol bebas itu bagaimana? Misalkan nih, kalau katrol tetap itu seperti di sumur ya, ada 20 Newton. Iya. Maka kita akan mengangkat dengan gaya berapa, Bapak Ibu? 20 Newton Tetap juga. 20 Newton. Alasannya? Sama dengan Ya, katrol tetap itu adalah F sama katrol dengan W. yang sebenarnya tidak memperingan ya daya angkat atau gaya angkat karena dia sebenarnya fungsinya adalah untuk apa? Mengubah arah gaya. Jadi arah gayanya ke atas menjadi ke bawah itu adalah fungsi dari katrol tetap. Contohnya misalkan kalau kita Senin ya, pasti anak-anak itu mengibarkan bendera merah putih. Nah, di sana ada katrol tetap yang digunakan oleh anak-anak untuk menaikkan bendera. Kalau katrol bebas, ya, maka di sini Untung. ya, di sini beban yang ada di sini atau W ini maka akan diangkat dengan tegangan, dua tegangan ya, kiri dan kanan ini ada dua apa ini? Dua tali sehingga nanti misalkan di sini 20 Newton, maka salah satu dari tali ini akan mengangkat sebesar 10. 10 Newton. Nah, karena nanti bebannya akan terbagi pada dua tali. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Tidak. Maka jawabannya berapa di sini? Kan bebannya kan 20 ya. Nah, maka gaya F minimum untuk mengangkat benda adalah jawabannya adalah 10 Newton. 10 Newton. Begitu Bapak Ibu. Mudah ya? Iya. Mudah. Lanjut nomor 10. Organ yang berperan dalam pencernaan lemak Bapak Ibu. Wah, ini penting ini karena kita harus tahu ilmu pencernaan ya. Apalagi mungkin usia kita sudah kepala 3 atau 4 ya. Itu nanti organ pencernaan kita akan mengalami berbagai macam kemunduran ya. Oleh karena itu kita harus tahu kenapa? Karena lemak ini adalah salah satu jenis makanan yang susah dicerna oleh tubuh kita. Nah, kira-kira organ yang berperan dalam pencernaan lemak itu di mana? Usus halus, Pak. Usus halus ya. Alasannya? Yang mencerna lemak itu kira-kira apa Bapak Ibu?
Enzim lipase bukan? Enzim. Oh, Baik. lambung. Enzim. Apa aja tadi enzimnya? Lipase. Apalagi? Amilase. Amilase itu untuk Tripsin, bukan. Amilase itu untuk mengubah amilum. Ya. amilum. tepung Ya, jadi zat tepung jadi gula. zat gula. Berarti kalau lipase selain lipase? Tripsin bukan? Bukan. Tripsin itu untuk mengubah protein menjadi asam amino. Apa yuk? Oh, Tripsin. Pepsin, Pak. protein asam amino. Pepsin. Apa pepsin mengubah protein menjadi Protein menjadi pepton? Bukan berarti. Kurang, ayo. Satu lagi. Repsin. Depannya ini. empedu. Empedu. Ya, itu dua enzim ini adalah yang mencerna lemak. Kalau lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Kalau empedu itu nanti memecah lemak, jadi membuat lemak yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna. Ya. Oke, tadi ada lipase. Siapa yang menghasilkan lipase, Bapak Ibu? Pankreas bukan? Iya, pankreas. Pankreas ini menghasilkan LAT, yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Tripsin. Kemudian kalau empedu dihasilkan oleh siapa? Oleh siapa? Empedu. Nah, ini ada getah empedu ternyata dihasilkan oleh hati. Hati. Nanti apakah makanan itu lewat pankreas, Bapak Ibu? Untuk mencerna lemak? Tidak. Tidak, ternyata empedu sama lipase itu nanti akan disekresikan atau dikeluarkan di usus setelah Halus. lambung, yaitu usus halus halus. bagian 12 jari. Usus 12 jari itu termasuk usus halus ya. Atau namanya duodenum. Denum. Nah, kenapa kok disebut 12 jari ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa disebut usus 12 jari? Apa jumlahnya ada 12? Ukurannya Ah. sepanjang 12 jari Iya, orang ukurannya dewasa. sepanjang 12 jari. Maksudnya 12 jari itu apa? 12 jari yang dijajar begini ya. Nah, jajar begini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan seri begini ya, tapi paralel. Nah, seperti ini. Nah, ini ukurannya 12 jari. Panjang apa pendek berarti? Jadi Pendek. ya pendek, tidak terlalu panjang ya. Jadi itu adalah Iya. usus 12 jari, di mana di sana usus 12 jari ini termasuk salah satu usus halus yang terjadi pencernaan, terutama pencernaan kimia di sini ya. Nah, suasananya pH-nya bagaimana? Asam, basa, apa netral kira-kira kalau di usus 12 jari ini? Basa mungkin, Pak. Jawabannya adalah basa. Basanya basa ringan ya. Nah, makanya rasanya agak pahit. Nah, jadi kalau ada seseorang yang muntah, mungkin muntah pertama itu masih terasa asam, tapi kalau muntahnya berat itu biasanya terasa pahit. Kenapa? Basah. Karena makanan di usus 12 jari ini ikut keluar ya. Jadi Ikut keluar ya. jadi sudah tidak ada yang dikeluarkan lagi ya, sampai lendir yang terasa pahit itu nanti akan keluar. Nah, itu adalah isi dari usus 12 jari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya, maka jawabannya adalah di usus halus. Ya, oke. Ya, karena usus halus itu ada 3 ya. Ada duodenum, terus Ileum. Usus kosong. jejunum, dan ileum. Nah, Ileum. ya di sini masih terjadi pencernaan secara kimia ya, sedangkan di ileum terjadi yang namanya Mekanik. penyerapan ya, penyerapan sari makanan ya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan ya? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, fisika lagi, kita membaca grafik sekarang.
Berdasarkan pernyataan yang benar, grafik di atas adalah yang mana Bapak Ibu yang benar? Misalkan ya yang satu ini. Benda bergerak dengan kecepatan tetap antara detik 0 sampai 4. Mana detik 0 sampai 4? Ini ya detik 0 ya. 0 sampai 4, ini Bapak Ibu. Nah, ini Benar. grafiknya adalah kecepatan ya. Apakah kecepatannya sama? Iya, betul. Iya, kecepatannya sama, yaitu Benar, ya. 15 meter per second. 2, benda mengalami percepatan pada detik ke-4 sampai 6. Apakah betul? Benar. Benar ya. Percepatan Benar, itu Pak. apa? Apa bedanya? Percepatan itu apa? Apa bedanya sama kecepatan? Ya, Kecepatan per waktu. percepatan itu sama dengan Kecepatan per waktu. pertambahan Kecepatan. kecepatan V per T. per waktu. Iya. Atau tiap waktu, tiap satuan waktu ya. Nah, berubah dari 4 ke 6, berarti mengalami percepatan. Kemudian yang ketiga, benda mengalami perlambatan pada detik 6 sampai 10. Benar. Benar ya, ini Betul. perlambatan. Kemudian yang keempat, benda tidak bergerak pada detik 0 ke 4. Apakah betul? Salah. Salah, Salah. karena benda yang ada kecepatan ya pasti dia akan mengalami yang namanya perpindahan. Jadi dia akan menempuh sejumlah jarak ya, sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 yang paling tepat. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Nomor, oh ya ini ya yang perlu kita tahu. Jadi kalau hubungan Gerak grafik lurus dari bergerak. kecepatan dan waktu ada yang namanya GLB ya. Apa GLB itu? Gerak Gerak lurus lurus. Gerak beraturan. lurus Lurus beraturan. Ya, kemudian kalau GLBB Gerak lurus. dipercepat. Gerak lurus Berubah beraturan. Berubah beraturan. Ada yang dipercepat, ada juga yang Diperlambat. diperlambat. Ingat lagi ya memori ketika waktu kita SMP ya. Betul banget, Pak. Iya. Reminder banget nih Asa. Oh iya, juga kita menjadi tahu ini ya. Kemarin katanya wah kita jadi tahu ini perasaan dari anak-anak ketika ngikuti lomba ini ya. Ya ini karena ini kita ambil dari lombanya anak-anak ya. Oke, nomor 16. Ya, ini tentang apa Bapak Ibu? Kuat arus listrik ya. Harus Harus. masuk sama harus keluar. Ya, Iya. ini tentang hukum apa namanya kalau di dalam fisika itu? Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ya. Nah, ini hukum Kirchhoff ini. Nah, mengatakan apa Kirchhoff itu? Yaitu penjumlahan arus listrik di persimpangan itu adalah 0. Artinya apa? Artinya jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, nanti jadi misalkan yang ini ya. Nah, yang ini kan 2 ini masuk. I3 masuk, Iya. I4 masuk, I1, 6, dan 5 ini adalah keluar. Jadi nanti yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, kita main-main dulu di gambar yang ini. Yang bisa kita cari dulu yang mana ini? Misalnya saya tulis ini 1, ini 2, ya, kemudian ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ya, oke. Yang nomor berapa yang bisa kita cari dulu, Ibu? 4. Yang nomor 4 berapa? 5. Nah, yang nomor 4 ini berapa? 5 ya, kenapa? Karena kan 10 udah ada, 5 udah ada. 10 sudah ada, 10 keluarnya ini 5, Udah berarti kurang 5 ampere ya. Iya. Oke, ada pertanyaan? Mana lagi? Kemudian mana lagi ya? Bentar, yang enak jangan angka ya. Ini kita ganti huruf saja. Bentar. Ini A, B, C. Mana lagi? Ini A dan B. Oke. Oh, itu sudah ada apa? A dan Ketemu B. lagi. Dan. Kita ganti dengan AB. X, Y, Z. C, D, E. F,
Oke, sudah. Silakan, mana bisa kita cari? C-nya yang ini ya. Nah, Ya udah C dulu, Pak. berapa C-nya? 8. Nah, dari mana? 15 dikurang Nah, 7. 15 ke sini 7, berarti di sini 8. Terus Iya. dari situ kita akan tahu Kemudian F-nya 2. F-nya 2, betul sekali. Kemudian dari situ kita akan tahu Kemudian berarti D-nya sudah ada E-nya ya. 3. Kita 3. E-nya 3. E-nya adalah 3 karena di sini ada 2, 3. maka di sini ada 3. Mana lagi? Iya. A-nya berapa kira-kira? 13. A 13. 13 bukan 8. 8. Oke, Iya. B-nya 12. B-nya 12. 12. Berarti jawabannya A-nya adalah 8. Terus B-nya adalah 12. Berarti jawabannya adalah yang C. C. Ya, yang betul adalah 34 dari 52 ya. Ini termasuk gampang nih sebenarnya ya. Main-main aja ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, yang betul 65%. Kita lanjut soal nomor 18. Wah, ini tentang tekanan hidrostatis. Mungkin Bapak Ibu yang seneng diving, seneng nyelam ini tahu ya ilmu tentang ini ya. Ya, urutan tekanan hidrostatis dari besar ke kecil. Apa Pak tekanan hidrostatis itu? Tekanan dalam air. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita menyelam semakin dalam, itu terasa nyaman apa enggak kira-kira bagi tubuh kita atau telinga kita misalkan? Di sini ada yang pernah diving mungkin pernah wisata ke Gili Trawangan atau ke Gili atau ke tempat yang bisa kita lihat Bunaken misalkan ya. Ya, ternyata kalau semakin dalam itu Tekanannya semakin besar, Pak. tekanannya semakin besar. Itu namanya adalah tekanan hidrostatis. Dengan rumus adalah Rho kita kalikan G kita kalikan H. Rho ini adalah massa jenis. Nah, ketika G ini adalah tekanan atau gravitasi ya, percepatan gravitasi, sedangkan H adalah bukan ketinggian ini ya, kedalaman. Sehingga semakin ke dalam, maka makin besar. semakin besar tekanannya. Kemudian kalau di sungai sama di laut, tekanannya lebih besar mana? Laut. Kenapa? Karena memang dalam. kedalamannya lebih panjang, Pak, ke dalam daripada gitu. sungai. Kalau misalkan sama-sama Tergantung menyelam massa 1 jenis. meter. Sama-sama Massa menyelam jenisnya 1 meter. Di mempengaruhi. danau 1 meter, di laut 1 meter. Mana yang lebih tekanannya lebih besar? Massa jenisnya ya. Ya, massa jenis. Di laut apa di danau? Di danau? Laut. Di laut. Karena? Masa Massa jenis jenisnya lebih besar. Iya, massa udahnya jenisnya besar. lebih besar karena air di sana mengandung. Dan tekanan hidrostatisnya juga lebih tinggi. Jadi di laut itu tekanan hidrostatis lebih tinggi dikarenakan dia memiliki yaitu massa jenis yang lebih tinggi. Jadi airnya itu ada garamnya, mengandung banyak garamnya, itu menjadi lebih berat ya, lebih tinggi massa jenisnya. Oke, kalau di sini kita tidak melihat massa jenis tapi melihat kedalaman. Maka kedalaman yang paling besar yang mana? B. B. Lanjut ke A. Nah, A sama C ini lebih dalam mana ini kira-kira? Dalam C. Yang C Miring ya. gitu Lebih sih, dalam C ya. Jadi B C A. B C A. Berarti jawabannya adalah yang D. Lah, berarti saya salah. Oh, salah ya. Ya, seperti itu ya teorinya. Semakin dalam kita menyelam, maka itu bisa semakin besar. Bahkan di kedalaman 800 meter itu, ya di bawah air laut itu sudah bisa memecahkan lambung kapal selam ya. Jadi memang tekanannya tinggi semakin ke dalam. Kita lanjut.
Nomor 9. Oh ya, ini ada ilustrasi ya. Jadi kalau penyelam itu memang mereka harus sudah terlatih ya untuk bisa mengendalikan. Juga mereka punya alat ukur untuk menentukan seberapa besar tekanan air yang mereka lalui. Lanjut nomor 19. Ini masih fisika. Ya Bapak Ibu, ini fisika ini. Dan tentang elektromagnet. Nah, di sini ada sebuah perangkat percobaan di mana di sini ada magnet batang ya. Kemudian di sini ada baterai, di mana baterai ini kalau kita lihat ya bentuknya. Nah, di sini berarti ini ada ujungnya, berarti ini positif, yang belakang negatif. Kemudian ada ini, ada besi ya yang dililiti kawat. Yang kalau saya perbesar ya, mungkin kurang jelas. Maka dia itu kawat yang ada di sini itu dia ada di bagian luar ya. Nah, kemudian melilit ya, melilit sampai terakhir itu ada keluar di bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu elektromagnet yang terjadi, misalkan ini kutub A dan kutub B. Nah, kutub A itu kutub apa, yang B kutub apa? A utara. A utara. Yang B berarti selatan ya. Alasannya kenapa? Sesuai dengan Harus kaidah masuk tangan aja, kanan ya, masuk. Pak. Kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini ya. Iya. Jadi kalau dari positif maka nanti ya 4 tangan kita atau 4 jari kita pada tangan kanan, harus tangan kanan itu akan mengikuti alur daripada lilitan kawat. Nah, sedangkan jempolnya nanti akan mengarahkan ke arah utara. Nah, seperti itu ya aturan tangan kanannya. Sehingga di sini Bapak Ibu ya, bagian yang atasnya A itu adalah utara. Ketika didekatkan dengan magnet batang dengan arah ini selatan ya, maka utara itu nanti akan bertemu dengan kutub selatan magnet batang, akhirnya dia akan Tarik menarik. akan tarik menarik apa tolak menolak? Tarik menarik. Tarik menarik. Jawabannya. Apakah jawaban Bapak Ibu betul? Betul. Betul. Ini yang jawab separuh ya, separuh betul, separuh salah ya. Jadi nanti untuk membahas seperti ini adalah dengan teknik yaitu aturan tangan kanan. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 22 ini. Ini grafik pertumbuhan kecambah ya di tempat gelap, redup, dan terang. Grafik perkecambahannya terjadi di tempat yang gelap kemungkinan diwakili oleh garis yang mana Bapak Ibu? Terang. Kecambah. Nah, kira-kira kalau ada kecambah itu paling bagus itu tumbuh di tempat yang gelap apa terang? Terang. Terang ya. Alasannya? Alasannya? Dapat cahaya cukup. Oh, dapat cahaya yang cukup. Apakah kecambah itu butuh cahaya yang cukup untuk berkembang? Enggak, Enggak. Kenapa? karena dia kasih air aja udah. Kasih air saja sudah tumbuh. Iya. Iya tidak? Iya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang A, ini yang B. Kira-kira yang mana yang pakai di tempat yang terang? Yang B. Yang B adalah terang. Yang A adalah gelap. Gelap. Kenapa kok bisa seperti itu? Mencari cahaya. Mencari Cahaya. mencari cahaya sebanyak mungkin ya. Terus selain itu juga peran dari enzim pertumbuhan, di mana enzim pertumbuhan itu sangat baik ya, efektif bila dia itu berada pada tempat yang gelap. Ya, ada pertanyaan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia sebenarnya pada saat kecambah tidak membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis ya, karena dia sendiri tidak memiliki daun yang
yang fungsinya sudah cukup untuk fotosintesis. Jadi dia mengandalkan kotiledon. Tahu Bapak Ibu kotiledon? Cadangan dari makanan pada kecambah sehingga dia memanfaatkan juga yang namanya enzim. Oleh karena itu kalau kita menginginkan kecambah ini tumbuh tumbuh dengan panjang, maka kita taruh di tempat yang gelap. Sebenarnya mirip dengan manusia. Jadi manusia itu atau kita pada masa pertumbuhan itu bagus di tempat yang gelap apa terang ketika tidur, Bapak Ibu? Anak kita misalkan itu kalau malam hari tidur enaknya lampunya dimatikan apa dihidupkan? Dimatikan. Nah, alasannya Mengistirahatkan otak, Pak. mengistirahatkan otak ya. Kalau tidur memang semuanya mengistirahatkan otak. Hubungannya dengan cahaya? Untuk pertumbuhan. Iya, betul sekali. Jadi hormon-hormon pertumbuhan itu sangat sensitif terhadap cahaya dan kalau ingin efektif maka kita matikan lampu untuk mempercepat prosesnya. Kemudian yang kedua, untuk mengistirahatkan otak juga mengistirahatkan mata. Jadi mata itu apabila ingin mata anak kita itu bagus, tidak mudah capek ya. Mata kita mungkin tidak mudah terkena misalkan miopi atau presbiopi ya, itu memang disarankan untuk untuk tidur di tempat yang gelap gitu. Jadi kalau anak kita tidurnya tempat yang terang, nah kita nasihati ya. Nah, kira-kira anak-anaknya Bapak Ibu tidurnya gelap apa terang? Belum punya anak, Pak. Waduh, belum punya anak. Belum punya, Pak. Oh iya, ya sudah kalau belum punya anak ya. Mungkin belum menikah ya. Ya, saya Belum. doakan segera menikah dan segera punya anak ya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang belum dapat jodoh ini Bu Nur ya. Silakan mungkin nanti ketemu sesama peserta Omigu ya. Nah, bisa saling kontak. Oke. Siap. Oh, siap. Nomor 24. Nah, ini percobaan namanya percobaan apa ini? Amilum. Ya, ininya ada amilum yang dicoba ya. Jawabannya memang amilum. Ya, jadi ini prosesnya kalau percobaan ini dilakukan pertama kali oleh seorang yang sangat terkenal ya di bidang percobaan biologi dasar, yaitu namanya adalah, sehingga ini percobaannya disebut sebagai percobaan beliau. Itu namanya Sachs. Ya, jadi prosesnya adalah ya, jadi dia ini ya, daunnya itu direbus dulu, dilayukan, kemudian dikasih dalam sebuah tabung reaksi ya atau tabung percobaan, dikasih etanol atau alkohol. Fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Diberi alkohol ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk melarutkan klorofil. Jadi klorofil itu agar pecah ya, agar terlarut. Nah, kemudian nanti dicuci, kemudian nanti diberi dengan iodin. Iodin itu kalau enggak punya larutan iodin dipakai obat merah sehingga nanti ketika tesi apabila ada amilum maka akan berwarna apa? Warna biru ya. Nah, kalau ada amilumnya akan berwarna biru. Ini termasuk percobaan yang mudah ya. Ini sudah sering kalau di kelas saya lakukan. Kalau Bapak Ibu apakah menggunakan percobaan ini di kelas? Tidak ada pelajarannya itu Pak, kelas S. Oh, enggak ada. Saya ada pelajaran itu waktu kuliah. Oh, waktu kuliah ya. Oh, iya 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 ya. Ini kan kita berikan biasanya di kelas 4 ya, di pelajaran fotosintesis. Kan di di sekolah kita kan fotosintesis ada di mana? Di kelas berapa? Kelas 4 4 biasanya ya. Oke. Ini termasuk salah satu yang enggak terlalu ribet ya. Jadi kita bisa men-setting dengan lebih mudah. Alkohol ada di UKS biasanya ya. Larutan iodin pakai obat merah. Nah, kemudian yang lain enggak usah pakai ini pun juga tidak masalah, pakai yang mudah bisa kita dapatkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini artinya kita mengetahui bahwa salah satu ya reaksi klorofil itu gimana Pak Ibu? Bahan dasar kan CO2 ya.
plus H2O. Hasilnya adalah H2O. ya CO2, CO. H2O. Hasilnya adalah Amilum. Karbohidrat. C, C6. C6, CO. H, 6H12 12, 6 O6 plus 6. plus CO2. plus O2. O2. Ya. Kita mau membuktikan yang mana? Yang kita buktikan adalah yang ini. C6. Bahwa kalau kita itu atau tumbuhan itu melaksanakan fotosintesis akan menghasilkan amilum. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Oke? Nah, bisa kita lakukan apalagi kurikulum merdeka ya. Wah, berarti Bapak Ibu harus sering membuat project class. Nah, ini salah satunya bisa ini. Nah, ini prosesnya. Kita lanjut ke nomor 26. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ini apa Bapak Ibu yang kita lihat ini? Eceng gondok. Ya, seperti eceng gondok atau tumbuhan air. Bagaimana tumbuhan air di situ? Menutupi permukaan Iya, jadi air. airnya itu ditumbuhi apa ini? Tumbuhan air ya. Tumbuhan air yang melimpah atau sangat melimpah atau booming ya. Ya, sampai-sampai nanti menyebabkan apa ini? Menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Ini terjadi karena airnya bagaimana, Bu? Tercemar. Airnya itu subur. Ya. Jadi mengalami kan kadar mineral dan nutrien. kok airnya bisa subur itu maksudnya gimana? Banyak kandungan nitrogen. Ya, jadi di sini terdapat kandungan bahan-bahan yang ternyata dapat membuat tumbuhan air itu menjadi subur, yaitu bahan apa kira-kira? Itu nitrogen dan fosfor. Nah, ya. Jadi soal ini termasuk kategori soal yang error ya. Nanti kami akan ini Bapak Ibu akan kami cek secara manual. Jadi nanti yang menjawab nitrogen maupun fosfor nanti akan kita betulkan ya. Sementara kalau di aplikasi itu kuncinya adalah fosfor. Harus dicek ulang Pak, karena kemarin saya jawabnya nitrogen. Oke, nanti kita cek ulang ya, terutama Iya yang Pak, saya nomor. jawab nitrogen. Tapi nanti kan setelah ini akan kami buka kuncinya. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Apabila ada kesalahan nanti bisa komplain ya. Tapi komplainannya akan kita ubah di rekap manualnya ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, nomor 27. Oh, sebentar Bapak Ibu, di sini ada beberapa yang harus kita bahas. Di antaranya adalah apa akibatnya ketika fenomena ini terjadi Bapak Ibu? Ya, apa akibat dari namanya adalah eutrofikasi ya. Eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini nanti akibatnya selain ikan, kira-kira ikan akan mati apa tumbuh subur kira-kira? Atau semakin banyak kira-kira? Mati. Mati. Tumbuh. Terus? Airnya keruh. Air keruh. Apalagi? Baunya tidak sedap. Bau tidak sedap. Apalagi? Nah, ini perairan menjadi dangkal. Oke, kita bahas satu-satu sebentar. Misalkan ikan banyak yang mati, kenapa Bapak Ibu? Kandungan oksigen berkurang. Ya, kekurangan oksigen maupun bahan makanan. Karena nanti apabila terjadi seperti ini, maka cahaya itu tidak dapat tembus ke dalam air sehingga fitoplankton itu tidak dapat tumbuh dengan baik sehingga ikannya mati. Ya, sumber makanannya hilang. Kalau airnya keruh karena terjadi karena air keruh terjadi karena
Ya, karena tumbuh-tumbuhan ini nanti juga mulai dari muda, kemudian akan menjadi dewasa, kemudian mati. Ketika mati mereka akan apa? Busuk. Busuk. Nah, pembusukan itu juga yang menyebabkan airnya menjadi keruh, baunya tidak sedap, terjadi juga pendangkalan. Jadi pendangkalan itu terjadi dikarenakan dari mereka itu kan nanti ketika mereka sudah tua, ya mereka akan mati. Kemudian mereka akan masuk ke atau ke bawah ya, sehingga menyebabkan perairan menjadi lebih dangkal. Oleh karena itu ini sangat menjadi indikator bahwa adanya eutrofikasi itu terjadi itu bahwa adanya pencemar. Baik pencemar itu organik seperti kotoran hewan ya, termasuk kotoran manusia ataupun deterjen. Deterjen itu mengandung fosfor ya, sehingga bisa menyuburkan perairan. Nah, termasuk pada pemupukan yang berlebihan. Jadi pemupukan yang berlebihan itu tidak bagus. Kenapa? Karena kalau pupuk nanti terlarut dengan air karena hujan masuk ke perairan atau sungai, ini juga dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Cukup ya, cukup jelas. Lanjut. Oke, lanjut nomor 27. Hewan dengan jantung terdiri dari 4 ruang namun sekat di antaranya tidak sempurna. Yang mana, Bapak Ibu? Yang coba ini kita lihat ya. Kalau ikan itu punya berapa ada berapa ruang jantungnya? Ikan itu hanya 1 dan 2. Jadi 2 ruang kalau ikan ini ya. Serambi dan bilik. Kemudian kalau amfibi ada berapa ruang? Ada 3. Ada 3, yaitu 2 serambi, 1 bilik. Ya, jadi ini ada 2 ruang. Ini kalau amfibi ada 3 ruang. Kalau reptil ada berapa? 4 ruang. Kalau mamalia? Juga 4 ruang. Bedanya apa mamalia sama reptil? Reptil tidak sempurna. Ya, reptil itu memiliki sekat antara serambi dan bilik itu masih bocor ya, masih ada pencampuran antara darah kotor dan bersih. Ya, itu terjadi pada reptil. Nah, kalau mamalia itu sekatnya sudah sempurna. Oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti jawabannya yang mana ini? D. Iya, jawabannya yang D. Kalau burung gimana kalau burung itu belum dibahas tadi? Burung masuknya. Burung itu aves ya. Berarti aves masuk yang mana itu? Enggak ada di sini. Kalau aves gimana? Sama seperti mamalia. Jadi 4 ruang juga. Oke, lanjut ya. Iya. Yang benar 50%. Jadi separuh yang benar. Jadi kita tahu untuk jenis-jenis atau jumlah dari ruang di antara ikan, kalau ikan 2, amfibi 3, reptil 4 dengan sekat yang tidak sempurna, dan mamalia adalah 4 dengan sekat yang sempurna. Tahu maksudnya Bapak Ibu ya sekat ya? Coba kita perjelas. Jadi di sini Bapak Ibu. Nah ini ya, kalau saya gambar yang merah ini. Jadi bagian yang sini, ya itu bagian yang kiri. Nah, pada manusia misalkan atau mamalia, maka sebelah kiri ini mengandung banyak darah yang mengandung oksigen. Nah, sedangkan yang kanan ini akan kaya karbon dioksida. Sedangkan pada reptil ini akan terjadi percampuran. Kenapa? Karena antara serambi dengan atau bilik kiri dan kanan ya, serambi kiri dan kanan itu ada sekat di sana yang tidak sempurna sehingga menyebabkan percampuran antara darah bersih dan darah kotor. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 28.
Di antara adaptasi berikut ini, manakah yang termasuk jenis adaptasi morfologi? B. Adaptasi ya, yang B. Betul? Jadi adaptasi itu ada berapa? Ada Tiga. morfologi, Fisiologi. ada Fisiologi. fisiologi, dan ada tingkah laku atau perilaku. Kalau morfologi itu adaptasi itu bentuk. Bentuk. Ya. Baik. Kalau fisiologi adalah Fisik. fungsi tubuh. Kalau tingkah laku yaitu perilaku. Ya, perilaku. Misalkan nih yang bawah, daun putri malu menutup saat disentuh. Yang mana ini berarti? Fisiologi. Daun putri malu menutup saat disentuh. Tingkah laku. Yang C, stomata kaktus menutup di siang hari. Fisiologi. Fisiologi. Berikutnya, bentuk daun teratai yang lebar dan tipis. Bentuk. Ini yang morfologi. Tangkai daun enceng gondok berisi udara untuk mengapung. Fisiologi. Fisiologi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ada pertanyaan? Ina. Nggak ada. Lanjut. Nomor 29. Jenis gaya yang menyebabkan penerjun dapat mendarat dengan baik. Gravitasi. Nah, Gaya kalau gesek. gravitasi itu kan yang menyebabkan dia jatuh ya. Gesek, Pak. Gaya Gesek. gesek jawabannya ya. Karena parasut itu ya membuat gesekan antara siapa? Ya, Udara. antara parasut dan udara sehingga akan mengurangi gaya gravitasi atau melawan gaya gravitasi sehingga dia bisa landing dengan baik atau soft landing. Jawabannya gaya gesek. 31. Yang mana ini yang betul? Ini hanya 57 yang betul ini Bapak Ibu. Ciri utama seorang laki-laki remaja telah masuk pada masa pubertas yang utama ya, bukan yang sekunder. Yang utama. Yang D. Yang di organ reproduksi telah mampu menghasilkan sperma. Ya. Kalau seorang laki-laki sudah mampu menghasilkan sperma, maka dia akan apa yang terjadi pada dirinya? Mimpi basah. Iya, laki-laki Bebas. tersebut akan spermanya akan keluar dengan sendirinya, biasanya terjadi di malam hari, maka dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Di mana mimpi basah itu sebenarnya adalah ya sperma yang kapasitasnya sudah melebihi daya tampungnya sehingga keluar dengan sendirinya, Bapak Ibu. Terjadilah mimpi basah ya, overload begitu. Oke. Kalau suara membesar ini ciri sekundernya ya, atau kita sebut sebagai ciri fisik. Ya, kalau memiliki rasa tanggung jawab dan keberanian, wah ini sudah masuk ke mana? Telah tumbuh rambut juga merupakan ciri fisik, bukan ciri utama. Jadi kalau ciri utama adalah yang B. Bagaimana? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. 38. Ini juga termasuk sedang, Bapak Ibu. Nah, di sini ketika dipanaskan akan jadi seperti ini, ketika didinginkan akan jadi seperti ini. Maka logam muai A dan B yang betul yang mana? Nah, kalau dipanaskan bisa melengkung seperti ini, yang lebih panjang yang mana? Yang A apa yang B ini? Yang A. Yang A. Yang A. Karena dia lebih A. panjang, maka koefisien muai logam A lebih besar daripada B. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Betul Bapak Ibu? Insya Allah. Oh, itu betul ya. 41. Planet yang tergolong Jovian terdekat dengan bumi. Apa itu? Jovian itu apa Jovian itu? Yang besar. Ah, salah. Ciri-cirinya memang besar, tapi Jovian itu apa? Menyerupai Jupiter. Oh, menyerupai Jupiter. Ya, kurang tepat. Apa Jovian itu? Tersusun atas batu. Ah, itu adalah terestrial.
Tersusun atas gas. Tersusun gas. Jadi terestrial itu tersusun atas batu ya. Atau bisa kita lihat dari permukaannya. Jadi kalau permukaannya itu berupa batuan, maka disebut sebagai planet terestrial. Kalau Jovian, permukaannya berupa Gas. gas. Siapa aja yang Jovian ini? Jupiter, Saturnus, Jupiter, Saturnus, Saturnus, Uranus, Uranus, Neptunus. Jadi jangan pernah membayangkan manusia bisa mendarat di Jupiter. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan. Gimana mau mendarat ya di sana itu tidak ada daratan ya. Begitu kita masuk ke permukaannya langsung disapu oleh badai yang sangat besar ya. Berupa gas. Nah, sedangkan kalau terestrial berarti siapa di sini? Jupiter, Terestrial, Sirius, Merkurius, terus Venus, terus Bumi dan Mars. Nah, berarti planet Jovian terdekat dengan Bumi siapa? Jupiter, Jupiter. Ya. Kalau Mars itu kan bukan Jovian, ya. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya, kan apa saja itu penggolongan? Jovian, terestrial itu berdasarkan permukaan. Apalagi penggolongan itu? Ada luar, dalam. Ini berdasarkan apa? dekat dengan matahari. Ya, itu letak Asteroid. asteroid. Ya. Ada lagi apa lagi? Planet Nih, besar, planet superior. Superior sama Interior, inferior. Ini didasarkan apa dasarnya? Ukuran. Bukan. diameter. Mars itu lebih kecil dari Bumi tapi disebut sebagai superior. Ayo. Apa dasarnya? Iya, berdasarkan letak bumi. Jadi kalau sebelum bumi disebut inferior bagi bumi ya, ini bagi bumi karena kita letaknya di bumi. Sedangkan di belakang bumi itu disebut superior. Tuh. Jadi ada 3 penggolongan, Jovian, terestrial, luar, dalam, superior dan inferior. Mana yang harus kita ajarkan ke anak-anak ini? Semuanya. Semuanya kita ajarkan ya. Kita lanjut nomor 44. Isian hubungan antar dua makhluk hidup seperti harimau dan rusa disebut Predasi. iya, predasi. Salah. Ya, Predator. yang menjawab itu banyak apa yang menjawab itu? Predator, Parasitisme. Iya, ada yang menjawab ini Bapak Ibu, parasitisme. Betul apa salah ini? Salah. Kalau parasitisme itu antara parasit sama inangnya. Inangnya itu biasanya ukurannya lebih besar siapa? Inang. Inang. Dan parasit itu hanya mengambil sebagian dari inang ya. Itu namanya parasitisme. Contohnya manusia sama kutu ya. Nah, mungkin manusia dimakan kutu, kan tidak ya. Jadi manusia hanya diambil sebagian kecil yaitu berupa darah pada kutu mengambil pada darahnya manusia dikit ya. Itu namanya parasitisme. Tapi kalau ini dimakan kan rusanya dimakan harimau berarti namanya adalah hubungan makan dan dimakan disebut sebagai predasi. Yang melakukan predasi namanya predator ya. Sedangkan yang dimakan namanya adalah mangsa. 43. Sebuah benda mempunyai volume setengah meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas yang disebut, wah ini fisika sekali nih ya. Ini disebut gaya apa ini Bapak Ibu kalau gaya ke atas itu? Archimedes, Ya, Archimedes. Nah, ini ya rumusnya ya. Jadi nanti pakai yang mana ini? Berarti kalau tercelup semuanya, kita pakai yang ini ya. Kayak angkat nanti sama dengan W atau sama dengan berat ya. Apa rumusnya berat? M kali G, massa kali gravitasi. Hah?
Massa kali gravitasi. Nah, di sini apakah ada massa? Massa Ada. kali gravitasi. Berapa massanya? Massa per Massa ada enggak di sini massa? Ini setengah, ini volume ya. jenis. Volume Iya. 0,5 meter kubik. Ini 1.500 kg per meter kubik apa? Massa jenis atau rho 1.500 kg per meter kubik. Terus ada G meter per second kuadrat. Nah, di sini tidak ada M. Gimana? Mencari. Massa jenis massa per Iya, massa M itu per V. adalah Rho kali V. iya Massa rho jenis kali V ya. Nah, sehingga di sini rho kali V dikali dengan G. Gravitasi. Ya, maka 1.500 kita kalikan dengan setengah, kita kalikan dengan berapa? 10. Berapa ini Bapak Ibu? 10. 75. 75. Nolnya berapa? Nolnya 2 ya. Nah, berarti 7.500 Newton. Newton. Ya. Gimana? Newton. Betul? Betul. Alhamdulillah. Nah, betul ya. Nah, seperti itu. Boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis dengan titik juga boleh. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Wah, ini sudah hijau. Kalau hijau ini adalah soal-soal yang mudah. Alat gerak aktif pada manusia apa, Bapak Ibu? Otot. Otot. Otot ada berapa macam? Ada 3. Otak. 3 ya. Ada otot polos, otot luri, otot jantung. Kita lanjut nomor 2. Ini juga mudah. Pembuluh darah rambut adalah sebutan lain dari jenis pembuluh darah apa yuk? Pena. Rambut kapiler. Ya, kapiler itu rambut ya. Artinya memang pembuluh darah yang sangat kecil. Kenapa? Karena terhubung dengan sel-sel manusia di seluruh tubuhnya. Ya, maka disebut pembuluh darah rambut karena sangat kecil. Gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis disebut Kohesi. kohesi. Kebalikan kohesi? Adesi. Adesi. Kalau antara cat dengan tembok yang mana? Adesi. Adesi. Kalau saya punya meningus cembung seperti ini ada ini ya gelas kaca, bisa cari air, ini air raksa, sehingga terjadi meningus cekung seperti ini. Ini adesi apa kohesi yang lebih besar? Besar. Mana yang lebih besar? Adesi. Kohesi lebih besar daripada adesi. Adesi. Ya. Kalau zat yang sama atau gelas yang sama, saya taruh cairan ternyata bentuknya seperti ini, kira-kira cairan apa? Air. Air. Berarti di sini mana yang lebih besar? Ya, nanti kohesinya lebih kecil daripada adesi, gitu ya. Lanjut, nomor 8. Apa peran dilakukan oleh vena pulmonalis pada sistem sirkulasi? Vena pulmonalis adalah vena terbesar, ya, yang terhubung dengan paru-paru. Aku nanya. Dek, C. di situ ada yang ngomongnya. Di mana? Darah kaya atau miskin karbon dioksida kira-kira? Miskin. Miskin ya, karena dia membawa apa? Membawa oksigen dari paru-paru. Ya, jadi dia miskin karbon dioksida, dia akan masuk apa keluar jantung? Menuju jantung. Akan menuju atau menuju jantung. Berarti jawabannya mana? Yang C. Kemudian nomor 11, bagian yang akan mulai mengecil setelah beberapa hari, Bapak Ibu. Yang C. Namanya apa namanya? Kotiledon. Ya, bagian di sana nanti terdapat sejenis bahan makanan untuk cadangan selama perkecambahan itu terjadi sebelum
tumbuhan yang baru ini muncul daun yang siap untuk melaksanakan fotosintesis. Selubung mielin dan nodus ranvier yang mana Bapak Ibu? 3 dan 4. Selubung mielinnya dulu berarti gimana? 3. Selubung mielin adalah selubung nanti yang ada pada akson ya. Akson. Nah, ini kan aksonnya sepanjang ini. Nah, selubung mielinnya berarti yang nomor 4. Nodus ranvier 3. 3. Berarti 4 dan 3. Lanjut 14. Tujuan bitil akar. Untuk apa Bapak Ibu? Mengikat oksigen. Mengikat Nitrogen. nitrogen karena dia berkolaborasi atau mengalami namanya mutualisme dengan bakteri rhizobium untuk membentuk sebuah koloni bersama. Nanti dia tujuannya adalah untuk mengikat nitrogen sehingga tumbuhan kacang-kacangan ini, biasanya kacang-kacangan ya, itu menjadi tumbuh subur. 15. Jaringan yang membungkus sendi. Ligamen. Tahu ya yang ligamen ya. Misalkan ini. Kan ini sendi ya, di sini sendi. Nanti sendi itu kan hubungan antara dua tulang. Kemudian dia akan dikuatkan dengan yang namanya ini jaringan pengikat antara tulang, menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Itu namanya adalah ligamen. Ini sangat berguna di dalam membuat sebuah gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Kalau tidak ada ligamennya nanti biasanya gerakannya menjadi tidak presisi. Ya. Oke. Nah, kadang waktunya ini sudah habis Bapak Ibu ya. Untuk sisanya karena lebih mudah, maka nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya. Sementara sampai sekian. Nanti untuk kegiatan ini Bapak Ibu akan mendapatkan ini ya, sertifikat ya. Karena yang hadir sudah banyak, insya Allah nanti semua peserta mendapatkan sertifikat untuk kegiatan ini. Terima kasih semuanya yang telah bergabung di Omiku tahun 2024. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa masuk di ini di finalnya ya. Amin. Nilainya, Kak.